Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Ya, selamat pagi Jen. Jen, bagaimana situasi terkini di DPP Golkar usai pengumuman dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Partai Golkar dan sepertinya saat ini dari Jusuf Hamka yang tadi menyerahkan surat pengunduran diri akan memberikan keterangannya. Kami saksikan keterangan dari Jusuf Hamka sendiri, pemirsa. Mundur, ntar maju sini, ntar mundur. Wah, udah pokoknya. Maju lagi. Tuh, bagaimana nih, maju atau mundur nih? Saya udah mundur. Gimana Bapak, jadi tadi siapa yang menerima surat pengunduran dirinya? Ibu Yuli, staf sekjen. Pak sekjennya belum datang, lagi on the way. Tapi saya pikir saya akan mau cepat-cepat karena masih banyak ada urusan lain. Oh, tadi jadi yang menerima siapa, Pak? Ibu Yuli. Staf sekjen. Ya. Bapak memang tidak mau menunggu sekjen terlebih dahulu hari ini, Pak? Ya, karena Pak sekjennya mesti ada acara lain. Saya pikir ya kita nggak usah saling ganggu, toh cuman menyerahkan surat saja kan. Yang penting kan intinya udah dapat gitu. Babalun kemarin mau mundur karena memang ada Babalun bilang ada kekuatan besar yang Babalun terasa, tapi di sisi surat Babalun justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid. Ini sebenarnya gimana Babalun? Ya gimana, saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Ya, itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima, dia pang-6 gitu. Bapak Alun sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Bapak Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Airlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu aja. Pengunduran diri Pak Jusuf Hamka ini mengikuti jejaknya Pak Airlangga ya? Enggak juga. Saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas? Gitu. Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa innalillahi rojiun. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Bapak sudah ada komunikasi dengan Pak Airlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan, saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi. Di sini akan membangun hubungan komunikasi dengan Pak Airlangga pasca keputusan mundur. Oh pasti, he is my best friend. Ya, buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama itu buat saya. Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Airlangga, Pak? Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Airlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi dan Pak Airlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Airlangga? Juga tidak akan. Kemarin kan sudah keluar surat instruksi, tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Jusuf Hamka berakhir nih Pak? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Harapannya untuk Golkar dengan kepemimpinan baru nanti, Pak? Ya, saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus firm karena
Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih Golkar, dan saya pikir Golkar kedepannya akan lebih jaya lah. Ada kabar bahwa Golkar belum mandiri sekarang, Pak, karena kan di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ini banyak mengalami kemajuan sebenarnya, termasuk kursi di DPR. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi kita rebut bersama-sama, tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah, dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Erlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu tapi kita harus akui. Pak Erlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah, itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Balon isu sendiri kalau misalkan ada nama 4 hari lalu ya dapat instruksi secara lisan. Boleh di-spill nggak sih ke media, mungkin ada tekanan seperti apa? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh, Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh, yang ini. Oh, Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran, itu hari Kamis bukan Jumat. Kita ketemu Kamis. Saya juga ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Tapi kan Bapak mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi. Itu dizolimi dari luar atau gimana, Pak? Boleh ke kanan. Masalah dijolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu, ya kan. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much, oke? Lalu ada isu kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di air Bapak Alun di dalam mendengar nama-nama itu? Iya, Pak. Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin ini. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik gitu kan. Kalau dari eksternal, Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa, Pak? Tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP-nya, saya nggak ngerti. Saya ini kan cuman kader yang memang udah lama. Saya bukan kader in the kosan. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPAG dulu ditandatangani oleh Pak Sudarmono. Sebelum MPAG itu saya di Pramuka, ke Pramuka itu dibawa ke Warnas itu underbow Golkar gitu. Dari tahun 69. Pak, apakah Pak Erlangga juga akan mengundurkan diri dari posisi Menko Perekonomian? Walau alam. Sebelum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada, lancar-lancar aja. Jumat pun kami makan bersama di satu restoran dengan teman-teman pengurus Golkar, nggak ada apa-apa. Setelah Jumat itu sempat komunikasi lagi nggak ya, Pak, dengan Pak Erlangga? Enggak, saya ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat. Makanya saya ke Jawa Barat, saya nggak tahu ada apa-apa. Terus kemarin waktu habis kelar dengan sekretaris DPD Jabar, Kang Iswara, saya pulang ke rumah, ke hotel, saya mandi, saya mau pulang, saya ditanya orang, saya pikir apa iya gitu, saya sebenarnya nggak tahunya ternyata betul gitu. Bapak kan sudah berada di politik ini kan sudah lama begitu. Jadi untuk melihat politik kemarin kan Bapak melihat politik itu sudah mulai keras gitu. Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ini, Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya, kalau sekarang udah nggak tahu malu, gitu aja perbedaannya. Pokoknya, walau-walam. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone, ya. I will be with you, and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Bapak sendiri alone nggak? Atau ada temennya? Kita cariin temen ya. Soal pilkada gimana, Bah? Ya, kita bersedia mengikuti keterangan langsung dari Yusuf Hamka yang ini tadinya memang digadang-gadang akan menjadi calon gubernur gitu ya, Jakarta. Ternyata mundur dari Partai Golkar juga menyusul dengan Airlangga Hartarto.